Sahabat INN Indonesia, kondisi Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Betapa tidak? Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menghitung rencana defisit negara di tahun 2025 yang menyentuh angka 616,2 triliun rupiah. Tentu ini adalah angka yang fantastik. Karena kalau kita berbicara tentang defisit dalam arti kata lain bahwa lebih besar pasak daripada tiang, di mana negara Indonesia di tahun 2025 ini akan mengeluarkan berbagai macam APBN yang tentu diambil dari pajak. Namun kemudian yang jadi masalah adalah rencana defisit negara yang begitu tinggi. Dan itu berarti pendapatan negara jauh lebih rendah di tahun 2025 ini ketimbang pengeluaran ataupun belanja negara. Mungkin sumbangsi negara yang akan banyak menggelontorkan uang dari APBN ini salah satunya adalah makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, juga belanja negara seperti gaji ASN ataupun PNS, serta semua pejabat negara yang telah ditanggung negara berdasarkan undang-undang. PHK massal pun terjadi. Hingga saat ini sudah ada 18.000 karyawan yang telah di-PHK oleh beberapa perusahaan. Dan diwanti-wanti bahwa di tahun ini akan ada beberapa perusahaan yang besar yang akan PHK massal. Karena korporasinya sudah tidak akan berjalan di tahun 2025 ini. Salah satunya adalah PT Yamaha. Dan yang kedua adalah PT Sanken. Kedua perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar, di mana ketika kedua perusahaan ini tutup tentu akan mem-PHK banyak karyawan yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga dirundung oleh data pengangguran. Dari data pengangguran yang ada di data saya, itu sudah sebanyak 5,4% di tahun 2024 saja. Dan sudah diwanti-wanti bahwa di tahun 2025 ini peningkatan pengangguran akan semakin tajam. Tercatat masih di tahun 2024, generasi Gen Z sudah tercatat 9,9 juta yang menganggur. Bahkan Indonesia sudah termasuk pengangguran angka tertinggi di ASEAN yang dilakoni oleh Gen Z. Maka dari itu, ketika Wapres atau Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, yang kemarin viral videonya berbicara tentang bonus demografi, terbukti lebih banyak yang dislike daripada yang like, lebih banyak yang tidak suka daripada yang suka. Mengapa? Karena banyaknya generasi Gen Z yang tidak bisa diberikan solusi otomatis akan mengundang pengangguran yang lebih banyak. Belum lagi ketimpangan antara lulusan sarjana di semua universitas di Republik ini dengan lowongan kerja yang tersedia. Pertanyaannya kemudian, apakah pihak terkait yakni Presiden Prabowo bisa mengatasi dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi semua ini? Karena untuk mengatasi hal ini, tentu peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dan jika kita pikir-pikir susah untuk melangkah lebih jauh ke depan, tentu rintangan dan tantangan yang begitu berat akan dilampaui. Hutang Indonesia yang sudah begitu besar, yang kini telah mencapai 8.000 juta triliun rupiah, tentu bukan angka yang main-main. Lalu, dalam data yang saya temukan, bahwa di tahun 2025 ini, Indonesia harus membayar bunga utangnya sebanyak 552 triliun rupiah. Kalau anggaran APBN saja sudah defisit, bagaimana mempersiapkan pekerjaan bagi generasi emas yang disebut akan menjadi generasi emas di tahun 2045? Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa berbenah dari sekarang. Karena jika tidak, generasi yang diimpikan untuk menjadi generasi emas di 2045 akan jadi impian belaka. Bagaimana kita keluar dari ancaman krisis moneter? Lalu, jika ada yang mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah printing money atau mencetak uang sebanyak-banyaknya, itu juga sama saja dengan bunuh diri. Karena dengan kita mencetak uang sebanyak-banyaknya, uang itu tidak akan berarti dengan sendirinya dan dolar akan semakin meningkat nilainya. Bahkan diperkirakan di tahun 2025 ini dolar akan tembus ke 20.000 rupiah. Di sisi lain, banyaknya karyawan yang sudah PHK massal dan juga semakin sulitnya lowongan pekerjaan di negara tercinta ini. Tetapi banyak pejabat kita yang sudah double job, bahkan triple job. Seperti Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua PSSI, juga menjabat sebagai Menteri BUMN, dan juga salah satu petinggi di Danantara. Dan juga masih banyak pejabat-pejabat lainnya yang merangkap jabatan. Jadi kami masyarakat biasa yang tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, yang sulit mendapatkan pekerjaan di mana-mana, karena sudah banyak yang terbukti lulusan dari berbagai universitas dengan berbagai skill yang dimiliki juga belum tentu bisa bekerja sesuai fashion. Dalam riset kami, banyak lulusan baik dari SMK maupun dari universitas itu sendiri yang setelah ia lulus dari pendidikannya tidak bisa bekerja sesuai fashion. Ada yang lulusan teknik lalu bekerja jadi security, ada juga yang lulusan kesehatan, lulusan keguruan, ujung-ujungnya jadi tukang gojek.
Bahkan ada yang jadi office girl maupun office boy. Semoga Indonesia gelap yang banyak didengungkan saat ini tidak akan pernah terjadi di masa depan. Kami sebagai rakyat Indonesia sangat menunggu solusi dari pemerintah untuk kita semua bisa disejahterakan dan bisa menikmati hasil bumi Indonesia yang kaya raya ini. Untuk kita dan keluarga kita tercinta se-Indonesia Raya. I think that's all my video tonight. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.